Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Diberkati kita semua ya Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan karena kasih setianya yang sudah memelihara kita sampai pada saat ini. Mari sebelum kita akan mulai, kita akan berdoa bersama, mohonkan kehadiran Tuhan. Mohonkan lawatan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Dimanapun keberadaan kita pada malam hari ini ya, bersama-sama kami yang ada di studio GBD Tabanan, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami masih menikmati kemurahan dan kasih setia Tuhan. Kami berhimpun bersama akan memuji, membesarkan nama Tuhan, bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mohonkan Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, melawat setiap kami, memberkati perhimpunan kami Tuhan, sehingga kami semakin dikuatkan, dimampukan untuk menikmati kasih setia Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama, memuji Tuhan, bersuka cita. Kita mau katakan besarkan nama Tuhan karena kemurahannya yang tiada terkira. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Amin, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Katakan jiwaku, haleluya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan menikmati berkat dari firman Tuhan dikala Yosafat memimpin bangsa Yehuda di mana menghadapi satu masa yang sulit yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya ya, Pendeta Dorcas Manurung, kita akan bernyanyi bersama yang akan menguatkan iman kita.
bagaikan tanah yang digembur dan siap menerima benih firman Tuhan. Sebuah pujian saat tiada jalan, hadapi persoalan, tetapi ada Yesus yang sanggup dan mau menolong kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, sebuah kisah dalam firman Tuhan yang akan memberikan pelajaran dan teladan yang sungguh luar biasa bagi kita. Sebuah kisah yang diambil dalam peristiwa Yosafat memimpin bangsa Yehuda. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan ini yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Dorcas Manurung. Silakan. Ya, puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan belajar dari satu kisah. Di saat tidak ada jalan, bagaimana Raja Yosafat mengambil satu tindakan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupannya. Kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kita akan membahas mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Nah, 2 Tawarik pasal yang ke-20 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Yosafat ini adalah putra Raja Asa
dan Raja Yehuda yang keempat setelah kerajaan Israel mengalami yang namanya perpecahan. Nah, ketika Raja Yosafat ini berumur 35 tahun, ia menjadi raja dan selama 25 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti apa yang dikatakan Pak Ameng, bagaimana ketika Raja Yosafat ini mengalami yang namanya tidak ada jalan. Intinya jalan yang ditempuh itu adalah buntu. Apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat dikisahkan dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ini. Bagaimana Raja Yosafat ini dikatakan memimpin bangsa Yehuda. Nah, di dalam kepemimpinannya itu kita bisa melihat pada ayat yang pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Di sini kita bisa melihat, dan kalau kita bandingkan dikatakan ketika segerombolan Bani Moab dan Bani Amon, dan dikatakan orang Meunim datang secara tiba-tiba, datang menyerang kepemimpinan dari Raja Yosafat ini. Secara manusia, secara spontan, otomatis raja ini mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana secara tiba-tiba dikatakan segerombolan orang datang untuk menyerang kepemimpinan Raja Yosafat ini, untuk menyerang orang-orang Yehuda. Sebagai pemimpin, sebagai raja, Yosafat ini menjadi takut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat ketika dia merasa tidak ada jalan keluar, ketika dia merasa gelisah, ketika dia merasa khawatir, ketika dia merasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Kalau mereka menyerang, apa yang terjadi? Mereka tidak sebanding dengan musuh mereka. Otomatis mereka akan kalah dari jumlah. Kalau mereka mundur, musuh sudah ada di belakang. Apa yang harus dilakukan oleh sebagai pemimpin, sebagai raja? Ada 4 hal yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Ketika tidak ada jalan keluar bagi Raja Yosafat, ketika dia merasa takut, ada 4 hal. Hal yang pertama dikatakan pada ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Hal yang pertama, ketika tidak ada jalan keluar bagi Raja Yosafat dan rakyat Yehuda pada saat itu, mereka mencari Tuhan. Mencari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena dikatakan pada ayat yang ke-6 bagian yang terakhir dikatakan, bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ini kepercayaan dari Yosafat dan Yehuda pada saat itu. Mereka mencari Tuhan, mencari pertolongan yang daripada Tuhan. Dan hal yang kedua, dikatakan pada ayat yang ke-9, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Hal yang kedua yang diambil oleh Raja Yosafat ketika tidak ada jalan keluar dalam kehidupannya, dia tetap setia berseru kepada Tuhan. Dia tetap setia berseru kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga, kalau kita bisa baca dalam ayat yang ke-12 dikatakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Dikatakan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Yosafat mengakui di hadapan Tuhan bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan lawan musuh mereka. Sehingga dikatakan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Artinya apa? Tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan hal yang terakhir, apa yang dilakukan Yosafat ketika jalan buntu
dihadapi sebagai pemimpin yang ada, sebagai raja yang ada. Pada ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Teoka. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Tetap percaya. Ini yang dilakukan oleh Yosafat. Dia percaya kepada Allah yang dia sembah. Begitu Pak Angmeng. Puji Tuhan, kita mendengarkan bagaimana kisah Yosafat memimpin bangsanya. Tidak ada jalan keluar, ke kanan, ke kiri, belakang musuh yang siap untuk menghabisi mereka. Namun 4 poin tadi kita sudah dengarkan bagaimana Yosafat datang kepada Tuhan ya. Nah, bagaimana gereja Tuhan sekarang, saudara dan saya, ketika kita sedang dihadapkan pada pengalaman yang sama seperti Yosafat, apa yang harus kita lakukan? Ya, puji Tuhan. Nah, ketika Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih mengalami apa yang dihadapi oleh, mungkin kita tidak mengalami serangan dari segerombolan musuh, mungkin permasalahan yang ada, permasalahan dalam keluarga, permasalahan dalam bisnis, permasalahan dalam perekonomian yang ada, tidak ada pertolongan. Maju, tutup, samping kiri muka, belakang tutup. Pertolongan kita hanya dari atas. Amin. Seperti sebagaimana tindakan Yosafat, ada 4 hal lagi yang dapat kita lakukan sebagai gereja Tuhan pada akhir-akhir ini, menghadapi situasi seperti ini, menghadapi akhir zaman seperti ini, menghadapi jalan buntu, tidak ada pertolongan. Hal yang pertama, kita harus mencari Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Nah, kita membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6 menuliskan demikian, Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseluruh kepadanya selama ia dekat. Amin. Dikatakan cari Tuhan. Satu perintah pada malam hari ini, cari Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita mencari Tuhan, disitulah pertolongan kita. Turun pertolongan yang dari atas, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dikatakan di dalam Amos 5 ayat yang keempat. Amos 5 ayat yang keempat menuliskan demikian, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Amin. Carilah aku maka kamu akan hidup. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini, ketika kita mengambil satu tindakan, ketika kita menghadapi jalan buntu, ketika kita menghadapi tidak ada jalan, seakan-akan tidak ada jalan di sekeliling kita, tetapi pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita mengambil satu tindakan, yaitu mencari Tuhan. Mencari Tuhan karena apa? Karena Dia hidup. Kita mencari Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bahkan di dalam Mazmur 9 ayat yang ke-11, apa yang terjadi ketika kita tetap mencari Tuhan, ketika kita tetap mengambil satu tindakan mencari Tuhan. Mazmur 9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Amin. Tidak Engkau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang tetap setia mencari Tuhan. Orang yang tetap setia mencari dan mencari Tuhan. Amin. Ini hal yang pertama yang dapat kita lakukan gereja Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika engkau menghadapi permasalahan pada malam hari ini, ketika kita menghadapi permasalahan tidak ada jalan keluar, satu tindakan yang dapat kita lakukan adalah cari Tuhan. Dan hal yang kedua adalah dikatakan kita tetap setia berseru kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Firman 1 Tuhan. Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ini ayat sering kita dengar, perhatikan, tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah berdoa. Karena di dalam doa ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam doa ada jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam doa ada jalan keluar yang akan Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita.
Ini hal yang kedua yang dapat kita lakukan pada malam hari ini. Ketika kita merasa tidak ada jalan keluar, ketika permasalahan kita begitu banyak, tidak ada pertolongan yang dapat kita cari selain kita mencari Tuhan dan tetap berseru kepada Tuhan, tetap berdoa di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hal yang ketiga, bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 dan ke-7. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Perhatikan ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Dikatakan pada ayat yang ke-5, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan apa yang dia miliki, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita bandingkan pada ayat yang ke-7 dari Yeremia ini, ayat yang ke-7 dikatakan diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Amen. Orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Nah, pada malam hari ini ketika persoalan itu seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan tidak ada pertolongan dari orang atau dari sekeliling kita, firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini bahwa ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, ketika kita tetap mengandalkan Dia dalam segala sesuatu yang kita hadapi, maka pertolongan itu akan nyata. Amen. Di dalam kehidupan kita. Seberat apapun permasalahan kita, sesulit apapun jalan yang kita hadapi, tetapi masih ada Tuhan di dalam setiap Amen. Kehidupan kita. Masih ada Yesus dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, apa yang kita lakukan sebagai gereja Tuhan pada saat ini? Percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tetap percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam Amsal 28 ayat yang ke-25. Amsal pasal 28 ayat yang ke-25, Bapak Ibu Saudara. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Amin. Siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya dan saudara pada malam hari ini adalah orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Amen. Sesulit apapun permasalahan kita pada saat ini, serumit apapun persoalan yang kita hadapi pada malam hari ini, baik dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, pada malam hari ini masih ada Tuhan Yesus bagi saya dan saudara pada saat itu. Pada saat ini, puji Tuhan. Demikian Pak, amin. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu Saudara, berkat yang kita terima pada malam hari ini. Ketika tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita, persoalan, masalah yang kita mungkin sedang hadapi pada malam hari ini, ada banyak yang kita sudah kerjakan, kita lakukan, dan tetap kita menemukan jalan buntu dalam persoalan kita. Tapi yakinlah, ada pengharapan di dalam Tuhan. Ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita pengharapan. Masih ada jalan keluar dari Tuhan. Ketika kita percaya, masih ada mukjizat yang Tuhan akan nyatakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, mari percayalah kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Dia. Saya akan mengajak kita menyanyi sebuah pujian, ketika ku percaya masih ada mukjizat bagi kita semua. Haleluya. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya
hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Katakan dengan iman. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Mari katakan haleluya. Aku percaya ada mukjizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Katakan, aku percaya. Aku percaya, aku percaya firman-Mu ajaib. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dikala kita menghadapi jalan buntu, seakan tidak akan ada jalan keluar bagi kita. Mari tetaplah percaya firman-Nya sungguh ajaib. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami bersyukur mengakhiri persekutuan kami malam hari ini. Kami sangat diberkati melalui firman-Mu Tuhan. Dikala kami menghadapi persoalan masalah dalam hidup kami dan tidak ada jalan keluar untuk kami temukan, tapi kami percaya melalui firman-Mu. Kami belajar mencari Tuhan. Kami belajar tetap berdoa, berharap, bersandar kepada Tuhan bahwa sungguhlah Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau nyatakan jalan keluar yang melampaui akal pikiran kami Tuhan. Engkau sanggup mengadakan mukjizat dikala kami datang kepada Tuhan. Ada masih pertolongan, ada masih pengharapan di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan, lawatlah setiap umat Tuhan pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami menerima firman-Mu, kami percaya firman-Mu. Dan lawatan Tuhan terjadi pada malam hari ini. Yang sakit kuasa-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dan memberikan kami pengharapan yang baru. Bahkan Tuhan bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan. Dikala kami menghadapi kesulitan ekonomi pada malam hari ini. Mungkin jemaat-Mu yang sudah tidak bekerja lagi, bahkan menghadapi jalan buntu dalam perusahaan mereka. Tuhan sanggup peliharakan kami. Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu berkat Tuhan bagi kami. Diberkatilah Tuhan. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang mungkin menghadapi ketakutan, kecemasan, tidak tahu apa yang harus dihadapkan hari-hari esok Tuhan. Tuhan sanggup gantikan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Ketenangan dalam jiwa ini Tuhan, sehingga kami tetap belajar memandang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Diberkatilah kami semua pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah kedua tangan dan iman-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, dan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus memberkati kita semua. Turunlah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, turunlah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu,
Turunlah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu. Turunlah berkat Tuhan atas pendidikan masa depan cita-citamu. Dan turunlah berkat Tuhan atas iman, pengabdian dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, mulai hari ini sepanjang masa sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari dengan iman kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah kita malam hari ini. Sampai jumpa pada jam dan hari yang sama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.